Pemirsa, akibat putus cinta dan diacuhkan keluarga serta teman, seorang pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat mencoba bunuh diri melompat dari lantai 3 sebuah mal. Aksi percobaan bunuh diri ini akhirnya berhasil digagalkan oleh petugas dengan cara persuasif. Dalam video yang direkam oleh salah satu pengunjung mal Plaza Andalas, Kota Padang, tampak seorang pemuda berdiri di pinggir dinding pembatas lantai 3 mal dan hendak terjun ke bawah. Bang turun, ya Allah. Sontak sejumlah pengunjung mal histeris dan berusaha menyuruh pemuda tersebut untuk membatalkan niatnya bunuh diri. Aksi percobaan bunuh diri ini pun akhirnya berhasil digagalkan oleh petugas kepolisian dari Polsek Padang Barat dan petugas security mall dengan cara menenangkan pelaku secara persuasif. Pelaku nekat mengakhiri hidupnya usai putus dari sang pacar. Saya nutup diri lah. Ya nutup dirinya faktornya apa gitu? Dirinya kamu itu merasa istilahnya nggak ada harganya gitu? Kayak malas aja sih gitu Bang. Oh gitu. Nggak nyaman lah mungkin nak. Jadi itulah penyebab faktornya. Penyebab faktor kamu untuk melakukan percobaan bunuh diri ini yang sama sekali memang dari dalam diri pribadi kamu kan? Plaza Andalas, tepatnya di lantai 3. Jawaban dari yang bersangkutan memang ada bisikan kepada yang bersangkutan untuk melompat ke bawah. Dengan adanya laporan seperti itu, kita upayakan bersama personil Polsek Padang Barat dan dibantu oleh rekan-rekan kita Sapam untuk memujuk dia supaya turun dan kita bawa ke Pos Sapam. Pelaku akhirnya berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada pihak keluarga yang datang menjemput pelaku di plaza tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Meski kasus positif varian Omikron terus melonjak, pembelajaran tatap muka 100% di ibu kota terus digelar. Salah satunya di SDN Cempaka Putih Timur 03 Jakarta. Sejak pagi, para siswa SDN Cempaka Putih Timur 03 Jakarta tetap datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran 100% di sekolah. Meski tengah menghadapi lonjakan kasus COVID-19, para pelajar tetap antusias mengikuti PTM 100%. Pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan ketat bagi para siswa dan pengajar serta para pengantar. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan PTM 100% berjalan lancar dan aman. Di tengah melonjaknya kasus dan sekolah ditutup karena temuan COVID, sejumlah sekolah masih menggelar PTM 100%. Seperti di lokasi rekan kami Kevin Pakan, yaitu SDN Cempaka Putih Timur 03. Selamat siang Kevin, bagaimana jalannya protokol kesehatan di tengah PTM 100% di sana? Ya, selamat siang Dita dan pemirsa, bahwa benar sekali angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta masih terus melonjak hingga saat ini. Namun pembelajaran tatap muka 100% masih terus digelar di DKI Jakarta. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di SDN Cempaka Putih Timur 03 Jakarta, kami melihat untuk PTM 100% masih terus dilakukan. Sejak pagi kami memantau bahwa kegiatan terus berlangsung, seperti kami melihat adanya siswa yang datang dan juga tetap melakukan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan juga terkait protokol kesehatan yang Anda tanyakan tadi, saat ini saya akan bertanya langsung, Dita dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan dengan Kepala Sekolah SDN Cempaka Putih Timur 03, Ibu Hesti Rahayuningsi. Selamat siang Ibu. Bu, bisa dijelaskan Bu, kita tahu bahwa angka kasus COVID-19 terus melonjak di DKI Jakarta. Seperti apa PTM 100% digelar dalam penerapan protokol kesehatan saat ini, Bu? Alhamdulillah wa syukurillah, di SDN Cempaka Putih Timur 03 Jakarta Pusat, COVID-19 alhamdulillah sudah mulai menuju ke kondisi nyaman, dan alhamdulillah kita di sekolah tetap melaksanakan prokes kesehatan dengan ketat, dengan harus menggunakan masker, ya, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Dan alhamdulillah kita bisa melakukan operasional sehari-hari dengan satgas sekolah, sehingga di SD Cempaka Putih Timur 03 aman, nyaman dan terkendali. Walaupun di wilayah lain banyak sekolah yang mungkin ada yang ditutup, ya,
Oleh karena itu kami lebih waspada lagi, lebih meningkatkan prokes kesehatan, baik di dalam maupun di luar kelas. Baik, Bu Hesti, kita tahu juga ini di SDN Cempaka Putih 03 ini telah sebulan lebih Bu melaksanakan PTM 100%. Mungkin ada evaluasi yang dilakukan. Kira-kira apa yang harus diperkuat begitu Bu untuk tetap PTM 100% ini tetap dijalankan dengan baik? Ya. Alhamdulillah semenjak pertama launching vaksin 6-11 tahun yang dilakukan yang dihadiri oleh Bapak Anies Baswedan pada tanggal 14 Desember ya, berapa bulan yang lalu. Hingga saat ini alhamdulillah SDN Cempaka Putih Timur 03 bisa bertahan dan bisa menjaga prokes dengan baik, meningkatkan ya kepedulian terhadap siswa untuk tidak berdekatan, menjaga jarak, selalu menggunakan masker. Dan pada waktu istirahat tidak keluar kelas, tapi di dalam dan terkendali. Terima kasih banyak Bu Hesti atas waktunya. Selamat siang. Sehat selalu ya Bu ya. Baik. Ya Rita, memang untuk pelaksanaan PTM 100% ini merupakan suatu kabar baik juga baik pihak sekolah, namun janganlah ini menjadi suatu kelalaian mengingat angka kasus COVID-19 yang di DKI Jakarta terus meningkat. Untuk itu peran aktif dari seluruh pihak, baik dari pihak sekolah maupun juga orang tua, untuk bisa bersama-sama mengedukasi anak-anak, terutama SD, siswa SDN di sini untuk bisa tetap menerapkan protokol kesehatan. Deta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kevin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, sejumlah sekolah di kota-kota besar di Indonesia harus menghentikan kegiatan pertemuan tatap muka karena terpapar COVID-19. Meski demikian, pemerintah menegaskan pembelajaran tatap muka akan terus diberlakukan. SMA Negeri 4 Jakarta menyusul sejumlah sekolah lainnya yang batal menggelar PTM 100%. Hal ini disebabkan karena pihak sekolah memperpanjang status lockdown akibat 10 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Hal serupa juga kembali terjadi di SMA 71 Jakarta. Baru 5 hari menggelar PTM pasca ditutup akibat temuan COVID-19, sekolah di kawasan Durensawit, Jakarta Timur ini kembali harus menutup kegiatan belajar mengajar. Hal ini disebabkan untuk kedua kalinya ada temuan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. Sekolah akhirnya meniadakan kegiatan dan melakukan pembelajaran jarak jauh selama 5 hari ke depan. Tak hanya di ibu kota, penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah juga telah terjadi di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Puluhan siswa dan pengajar di SMP Asalam jalani tracing dan tracking setelah konfirmasi 6 kasus positif Omikron di Kota Bandung. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 saat pelaksanaan PTM 100%. Meski konfirmasi kasus positif Omikron sudah ditemukan di lingkungan sekolah, pemerintah tetap akan melanjutkan pembelajaran tatap muka. Sampai hari ini tetap dilaksanakan, kalau ada hal-hal yang luar biasa akan diambil keputusan tersendiri. Jadi kita tidak ada rencana untuk menghentikan tatap muka, sekolah tatap muka. Pemerintah memastikan selalu menggunakan data untuk menganalisa dan memprediksi kondisi pandemi COVID-19, khususnya varian Omikron yang mulai melonjak di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas masih layak atau tidak gelaran PTM 100% di tengah lonjakan kasus bagi keselamatan anak-anak, sudah bergabung bersama iNews Siang Ketua KPAI Bapak Susanto. Selamat siang Pak Susanto. Halo, selamat siang Mbak. Baik, Pak Susanto, kasus COVID bertambah, zona hijau di Jakarta ini tersisa 3 wilayah dan masih menerapkan PTM 100%. Bagaimana pendapat KPAI? Ya, memang ini tentu perlu jadi perhatian kita ya. WHO juga sudah mengingatkan kepada kita semua ya, terutama juga masyarakat Indonesia agar waspada dan juga hati-hati. Tentu tidak boleh panik, tetapi di pihak lain kita harus evaluasi terkait dengan kebijakan pembukaan pembelajaran tatap muka 100% karena contoh saja data yang ada, DKI ini kalau dari sisi vaksinasi anak kan memang belum sempurna ya, baru sekitar 58% untuk 6-11 tahun. Kemudian dari sisi sasaran sebenarnya 1.173.972. Jadi targetnya sekian. Tapi capaian vaksinasi di DKI Jakarta
Jakarta memang baru 58% diperkirakan sekian. Nah, sementara di pihak lain, kasus Omikron di DKI itu ada 1.697. Baik. Ini tentu lampu kuning saya kira buat masyarakat, sekaligus juga buat pemerintah daerah agar hati-hati dan sekaligus tentu mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka 100% itu. Baik, tapi kalau menurut KPAI sendiri dengan temuan yang tadi Bapak sebutkan, apakah PTM saat ini lebih baik dihentikan sementara atau tetap berlanjut saja? Ya, hemat kami akan lebih bijak ketika kondisi seperti ini 1.600 sekian. Yang kedua, vaksinasi juga masih belum sempurna ya. Tadi yang saya sampaikan sekitar 58%. Kemudian guru juga belum maksimal dari sisi vaksinasi, maka hemat kami kebijakan yang lebih tepat adalah bukan mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka 100%, tetapi 50% saya kira sebagai bagian dari alternatif kebijakan untuk kondisi saat ini ya. Semata-mata ini untuk menyelamatkan anak-anak kita dari potensi keterpaparan, karena memang kepatuhan protokol kesehatan di usia anak sekolah apalagi SD itu kan memang relatif tidak mudah ya. Proses pembiasaan itu tidak mudah. Jangankan anak SD, ya usia dewasa pun kan sering masih berkerumun dan lain sebagainya. Itu saya kira memang penting jadi pintu masuk untuk perbaikan. Jadi KPAI menyarankan boleh PTM asalkan 50% ya Pak Susanto? Ya, itu alternatif ya. Saya kira itu alternatif terbijak ya. Alternatif terbijak di dalam kondisi saat ini. Pak Susanto, menurut KPAI sendiri, apa pertimbangan pemerintah hingga saat ini masih 100% Pak PTM-nya di tengah lonjakan kasus? Ya, kami memang tidak dalam posisi mengira-ira ya. Saya kira pemerintah dalam hal ini Pak Mendikbud dan jajaran kementerian yang lain saya kira yang tepat ya untuk menjawab. Tetapi pada prinsipnya bahwa kami sangat memahami kerinduan anak-anak kita dengan sekolah ya. Kemudian kerinduan orang tua anaknya kembali ke sekolah itu saya kira memang bisa dipahami. Tetapi yang juga harus dipertimbangkan situasi saat ini memang penting juga memikirkan bahwa keselamatan itu harus menjadi prioritas utama. Kita dalam kondisi memang tidak mudah mengambil kebijakan. Tetapi di pihak lain kita memang harus mengambil kebijakan dalam situasi seperti ini. Satu sisi memang fokus pada keselamatan anak-anak kita, tetapi di pihak lain tetap pembelajaran tetap jalan dengan alternatif teraman, ya, dengan alternatif teraman. Karena tentu kita tidak mau ya terjadi lost generation bagi anak-anak kita. Baik, jadi semoga tadi ya saran dari KPAI 50% di tengah lonjakan kasus ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak Susanto atas waktunya sudah berbincang di News Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, video pengeroyokan dan penganiayaan pelajar di Nias, Sumatera Utara viral di media sosial. Pelajar yang menjadi korban mengalami luka-luka. Kini kasus ini tengah ditangani Polres Nias. Inilah video viral penganiayaan pelajar oleh oknum warga di Nias Utara, Sumatera Utara. Dalam video, pelajar yang dianiaya alami luka, sementara sejumlah rekan korban histeris dan berusaha menolong korban. Motif dan pelaku penganiayaan kini tengah didalami oleh jajaran Polres Nias. Ada kawannya yang satu sekolah tiba-tiba menyerang, diikuti juga dengan kawan yang lain menyerang korban dan terjatuh ke tanah. Setelah terjatuh, salah seorang warga masyarakat kemudian ikut dalam perkelahian tersebut, ya, sehingga si korban mengalami luka, di mana warga masyarakat ini ada menggunakan kunci motor, satu unit atau satu buah kunci motor menggunakan untuk menyerang si korban setelah jatuh ke tanah.
Akibat penganiayaan, korban alami luka di sejumlah bagian tubuh. Sementara polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan tengah memburu mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Hujan es dan angin kencang di Tasikmalaya, Jawa Barat mengakibatkan papan reklame dan juga sejumlah pohon tumbang. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.